Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kaniawati dari SML Hati Gombong. Hari ini akan melakukan diseminasi di Damba, yaitu diklat daring masif dan terbuka tentang perubahan lingkungan berorientasi HOTS. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadir di Zoom hari ini pukul 1 sampai dengan selesai. Sebelumnya saya mohon maaf untuk bisa on kamera dulu untuk foto bersama ya. Bentar. Bu Dian dan Bu Maya bisa on kamera. Iya Mbak. Ya. Ya, kita foto dulu ya. Kita foto bersama dulu. Ya, 1. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, bentar. Ya. Bu Rati bisa. Enggak. Ya, nunggu Burian dulu. Mas Solah mana ini? Nggak ada foto, nggak on kamera. Bu Rati bisa tolong nggak di foto juga? Takut nggak kayak ini. Ya, Bu Rian. Udah. 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya teman-teman. Oke, saya langsung saja ya share screen. Ya, hari ini saya akan diseminasi program di Damba diklat maring masif dan terbuka angkatan 7, yaitu dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 30 April 2021. Gambaran umum dari P4TK IPA di sini adalah P4TK sebagai unit pelaksana. Oh, maaf, kelihatan nggak PPT-nya, teman-teman? Ya, terima kasih. P4 ya, P4TK IPA sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program peningkatan kompetensi guru melalui diklat daring. Diklat daring ini merupakan alternatif solusi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tanpa dibatasi oleh keterbatasan dana dan waktu. Diklat daring yang ditawarkan kepada guru bersifat terbuka. Guru yang ingin meningkatkan profesionalismenya dapat mendaftar sendiri untuk mengikuti diklat daring pada laman pkb.p4tkipa kemendikbud.go.id/MOOC. Guru dari mana saja dan kapan saja ingin meningkatkan pengetahuannya dapat mendaftar pada mata diklat yang disediakan di portal e-training P4TK IPA tanpa harus mengeluarkan dana di laman teman-ipa.p4tkipa.net. Nah, deskripsi pengalaman kegiatan pada saat itu saya melakukan pendaftaran diawali dengan mendapatkan surat undangan dari P4TK IPA melalui MGMP Biologi Kabupaten Bogor. Dibuka pendaftaran di Damba melalui laman teman IPA P4TK.net. Kemudian mendaftar dan memilih kelas diklat yang akan diikuti. Nah, saya di sini memilih diklat pembelajaran perubahan lingkungan berorientasi HOTS di angkatan ke-7. Kemudian diarahkan untuk bergabung di grup WA yang dibimbing oleh seorang wideiswara yaitu Ibu Safina Melia dari P4TK IPA Bandung. Pembelajaran diklat mulai tanggal 19 sampai 30 April yaitu selama 12 hari.
Lalu di sini ada agenda pelatihan. Yang pertama adalah pembelajaran pendahuluan. Yang kedua adalah sesi 1 mengkaji topik perubahan lingkungan. Yang kedua sesi 2 yaitu pembelajaran IPA abad 21. Lalu sesi 3-nya pembelajaran dan penilaian berorientasi HOTS. Sesi 4 pengembangan RPP dan penutup. Proses pembelajaran yang pertama itu proses pembelajaran berlangsung dengan Widya Iswara dan peserta lain tentunya dari berbagai daerah seluruh Indonesia ya teman-teman Bapak Ibu. Ini pesertanya dari seluruh Indonesia. Itu baik dari grup WA ataupun ruang forum diskusi. Lalu yang kedua, di setiap sesi ada pembelajaran dan produk yang dihasilkan oleh setiap peserta diklat di Damba. Nah, hasilnya itu harus diupload di forum diskusi di LMS. Nah, di sini nanti para peserta akan memberikan saran atau kritik perbaikan yang membangun dari produk masing-masing peserta agar hasilnya lebih baik, dan juga di setiap sesi itu selalu ada post-test. Lalu yang ketiga, khusus untuk sesi 3 dan 4, produk yang dihasilkan yang tadi sudah dikoreksi, itu produknya adalah berupa soal HOTS dan pengembangan RPP secara final dan diunggah di sesi penutup untuk penilaian akhir. Lalu yang keempat, nah di sini syarat untuk mendapatkan sertifikat, serta harus melakukan diseminasi minimal kepada 5 orang rekan sejawat di sekolah ataupun komunitasnya, serta harus mendapatkan izin dari kepala sekolah. Nah, alhamdulillah hari kemarin saya sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melakukan diseminasi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti diseminasi hari ini. Nah, esensi materi diklat di Damba yang pertama tadi sesi pertama yaitu topik perubahan lingkungan. Jadi membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan, yaitu faktor alam dan manusia. Lalu limbah dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peran manusia dalam perubahan lingkungan di abad 21. Pemecahan masalah lingkungan abad 21. Lalu yang kedua, pembelajaran IPA abad 21 yaitu tentang RI ya, Revolusi Industri 4.0. Lalu yang ketiga, pembelajaran dan penilaian HOTS untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih efektif. Yang keempat, pengembangan RPP. Nah, di sini RPP-nya harus berbasis HOT pada topik perubahan lingkungan. Format RPP yang digunakan bisa Anda ini ada nanti di LMS-nya ya gitu ya. Jadi di dalam RPP ini ada poin-poin yang pembelajaran tentang prinsip-prinsip pembelajaran HOT. Nah, di sini ya, higher order thinking skill, proses berpikir tingkat tinggi itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini dimensinya. Untuk dimensi proses kognitif untuk yang HOTS itu posisinya itu ada di level 3 Bapak Ibu. Jadi ada di posisi 3, level 3 yaitu penalaran. Di mana di sini level 3 itu ada analisis C4, menganalisis, lalu mengevaluasi C5, dan yang terakhir adalah mengkreasi, itu adalah C6. Di mana C4 ini kita lihat adalah memisahkan bahan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana tiap bagian tersebut saling berhubungan satu sama lain dan terhadap suatu struktur atau fungsi secara keseluruhan. Lalu mengevaluasi, bagaimana mengevaluasi? Yaitu membuat penilaian, Bapak Ibu. Membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar. Lalu yang terakhir adalah mengkreasi. Ini menyatukan elemen-elemen agar membentuk sebuah kesatuan yang logis atau fungsional. Menyusun kembali elemen-elemen menjadi sebuah pola atau struktur baru. Jadi dimensi proses kognitif untuk HOT itu adalah berada di level 3, Bapak Ibu. Di penalaran. Kita lanjutkan. Nah, mengapa sih kita perlu memasukkan keterampilan bernalar HOTS atau tinggi ini dalam kegiatan kelas? Nah, di sini program dan keterampilan HOTS di sekolah itu tujuannya meningkatkan keterampilan berpikir siswa, lalu memperbaiki kinerja siswa, di mana nanti mereka akan bisa melakukan pemecahan masalah. Nah, ini tingkatannya Bapak Ibu. Tingkatan kognitif tadi, C1 di sini adalah level 1 itu mengingat dan pemahaman. C1 dan C2 ini masih di level 1. Lalu level 2 ini posisinya ada di aplikasi, ya L2 ini. Lalu L3, nah ini penalaran tadi yang HOT ini, yaitu C4, C5, dan C6. Analisis, evaluasi, dan kreasi.
Di mana terakhir ini adalah kreasi, ini bisa merakit, membangun, mencipta, mendesain, mengembangkan, mempromosikan, serta sampai menulis. Ini tingkatan terakhir, paling tinggi. Di sini di kreasi untuk HOTS. Lalu bentuk soal HOTS seperti apa? Kita lihat ujian yang difokuskan pada Higher Overthinking. Meliputi ini proses berpikir tinggi, pertanyaan dan jawaban, eksplorasi dan analisis, penalaran informasi bukan ingatan, menilai, mengkritisi, dan menginterpretasi. Lalu bentuk soal HOT juga yang dapat diukur melalui soal-soal pilihan ganda Bapak Ibu. Menjodohkan, isian singkat, uraian, unjuk kerja, dan bentuknya portofolio. Lalu bagaimana menyusun soal higher order thinking ini? Nah, di sini ada penekanannya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain. Memilih dan memproses dan menerapkan informasi. Melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menguji informasi dan gagasan secara kritis. Lalu soal HOT ini pada bentuk pilihan ganda bisa dengan uraian juga. Di sini memberikan stimulus dapat berupa wacana, ilustrasi, gambar, tabel data, grafik, informasi, diagram, dan lain-lain. Lalu stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda dan uraian. Di sini HOT harus kontekstual, sesuai dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, berarti otentik ya Bapak Ibu. Lalu di sini ruang lingkupnya, di sini personal, sosial, nasional, dan global. Contohnya di sini ada kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, pemanfaatan sains dan teknologi. Nah, di sini soal dengan kognitif pemahaman level 1, ini posisi masih level 1 ya Bapak Ibu. Contohnya adalah soal level 1, ini seperti pemahaman dasar tentang grafik, pemahaman konsep, isi definisi, pengertian istilah-istilah, pengertian teori, ini masih dalam posisi level 1 Bapak Ibu. Lalu kita lihat untuk level 2. Nah, di sini level 2 sudah masuk ke penerapan Bapak Ibu. Di sini ada aplikasi teori, interpretasi grafik, label, terus visual yang diberikan, lalu aplikasi gagasan dan konsep dalam konteks, interpretasi informasi atau data dalam konteks, memecahkan masalah dari informasi dalam konteks. Nah, ini sudah masuk ke level 3. Level 3 itu penalaran, ya, di mana di sini sudah bisa mengaplikasikan teori dan rumus, konsep lain di luar konteks. Lalu juga di sini aplikasi gagasan dan konsep dalam konteks. Interpretasi informasi data dalam konteks. Memecahkan masalah dari informasi dalam konteks. Lalu sini perlakuan mencari prediksi. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, coba diperhatikan contoh dari kisi-kisi penulisan soal untuk HOTS Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, di sini terdapat ada kompetensi, di sini ada kompetensi dasar, di mana contohnya di sini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini materi yang tergambar pada KD, IPK, dan materi pokok Bapak Ibu. Lalu di sini juga KKO-nya setara dengan tingkat kompetensi KD dan IPK. Menganalisis di sini ada ya, menganalisis proses dan hasil pencernaan. Materi pokoknya pencernaan manusia. Stimulusnya di sini ada stimulusnya Bapak Ibu, dia mensajikan gambar organ pencernaan manusia. Ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu, saya ambil ini. Lalu level kognitifnya ini sudah masuk ke L3, yaitu penalaran tadi, menganalisis gitu. Nah, kita ambil lagi contoh, ini contoh penulisan soal. Kalau ini contoh penulisan kisi-kisi soal untuk yang perubahan lingkungan Bapak Ibu. Jadi di sini ada kompetensi dasar, di mana di sini ada menganalisis data perubahan lingkungan dan penyebab.
serta dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan. Ini IPK-nya juga masih menganalisis sini perubahan lingkungan terhadap keseimbangan lingkungan. Materi pokoknya tentang perubahan lingkungan, kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Nah, di sini indikatornya, ini stimulus, Mas Ibu. Stimulusnya di sini disajikan sebuah kasus blooming alga. Jadi peserta didik dapat menganalisis penyebab kematian ikan secara serentak. Ini sudah masuk ke L3 gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang saya ini. Nah, ini di sini ada kartu soal. Ini contoh pilihan ganda. Jadi di sini indikatornya tadi ya, Bapak Ibu sajikan sebuah gambar kasus mengenai blooming alga. Peserta didik dapat menganalisis penyebab kematian ikan secara serentak. Nah, ini diberikan stimulus gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada gambar di mana di sana terlihat ada booming alga dan juga banyak ikan yang mati secara serentak. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini ada stimulusnya. Gitu. Nah, di sini juga ada contoh level 1. Nah, kalau tadi kan sudah masuk ke hot ya Bapak Ibu, tapi ini saya sampilkan untuk contoh soal level 1. Nah, level 1 di sini tadi dia hanya mengingat dan memahami. Nah, ini makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Jadi di sini anak-anak distimulus oleh gambar jaring-jaring makanan. Lalu menentukan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ini masih level 1 Bapak Ibu. Gitu. Di mana level 1 tadi adalah C1 dan C2, yaitu mengingat dan memahami. Lalu ini level 2 Bapak Ibu. Level 2 tadi sudah masuk ke C3, yaitu aplikasi ya. Nah, ini distimulus juga dengan gambar. Nah, diminta susunlah 2 rantai makanan yang mungkin terjadi atas 4 makhluk hidup pada gambar yang ada di atas ini. Ini stimulusnya. Ya. Lalu untuk level 3 yang tadi sudah masuk ke hot Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ke hot, ini tadi levelnya adalah level 3, C4, C5 dan C6. Di sini. Jadi diberikan stimulus berupa tabel. Di sini tabel, lalu anak-anak menganalisis, ya kan? Di tahun 2000 apakah populasi ular dan katak meningkat atau menurun dibanding tahun 1990? Berikan alasanmu. Ini untuk uraian Bapak Ibu. Gitu. Jadi mereka menganalisis. Seperti itu. Nah, ini untuk soal hot sudah selesai. Nah, ini di sini ada RPP. Nah, jadi prinsip penyusunan RPP-nya berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Lalu yang keempat, pengembangan budaya membaca, menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Lalu yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Lalu yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Lalu yang terakhir ke-8, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itu Bapak Ibu untuk soal HOTS dan RPP berorientasi HOT juga. Begitu. Nah, nanti akan saya jabarkan tentang akun dari Didamba. Mohon maaf Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke LMS? Ini saya stop screen dulu. Nah. Kalau tidak ada ditanyakan? Kalau tidak ada, saya langsung ke LMS dulu ya Bapak Ibu.
Sebentar. Nah, jadi udah terlihat Bapak Ibu? PPT-nya ya. Jadi pada saat kita mau mengikuti pelatihan di Damba, jadi harus ada atau membuat akun di Damba dulu, gitu. Ya, mau akun dulu di Damba. Nah, ini saya sudah mendapatkan akunnya. Kita masuk. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Tampilan di Dambanya. Nah, di sini ada kita lihat kursus yang saya ikuti. Nah, kemarin waktu itu saya mengikuti yang ini untuk lingkungan HOTS ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat tatap muka virtualnya, dibuka satu-satu, nanti di checklist seperti ini, dilihat. Lalu juga ada pemberitahuan ke email kita ya Bapak Ibu. Lalu juga pembukaannya, nah nanti ini kita bergabung di grup WA, di mana grup WA nanti kita saling berinteraksi dengan peserta dari seluruh Indonesia yang mengikuti ini sesuai dengan pelatihannya. Lalu juga bisa berinteraksi mengenai masalah soal dan RPP yang sudah dikerjakan dengan Widya Iswara juga. Nah, lalu di sini terdapat nah, ini sesi-sesi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mulai dari pendahuluan. Nah, dari pendahuluan di sini lalu juga di pendahuluan ini langsung ada tes awal Bapak Ibu. Jadi ada tes awalnya. Jadi sebelum masuk ke sesi 2 tadi ya, sesi yang pertama untuk pembelajaran, itu kita melakukan tes awal dulu. Nah, tes awal dulu. Gitu Bapak Ibu. Ya, ada tes awal dulu. Nah, kita lanjutkan terus ke nah ini yang pertama sesi 1, mengkaji topik perubahan lingkungan. Nah, di sini juga muncul yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Materi-materi yang harus kita pelajari. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Nah, kita bisa klik Bapak Ibu. Kita klik, kita bisa lihat ini faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Nah, ini. Terus nah, begitu. Kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, jadi setiap sesi tadi itu ada materi-materinya. Lalu setelah itu, nah di sini nanti kita akan mau ada forum diskusi. Ini ide inovatif manusia. Nah, kebetulan sekolah saya itu sudah sedang merintis sekolah adiwiyata dan kebetulan saya membuat taman vertikal. Jadi di sini ide inovatifnya adalah membuat taman vertikal bersama anak-anak. Nah, ini langsung dikirim ke forum diskusi gitu. Lalu kita lanjut ke sesi kedua. Nah, di sini sesi kedua ini pembelajaran IPA abad 21. Jadi kita belajar tentang revolusi industri 4.0 dan 3.0. Ini tentang teknologi ya Bapak Ibu yang abad ke-21. Kemajuan teknologi yang menakjubkan tidak pernah terbayang sama kita ya Bapak Ibu seperti ini. Gitu. Nah, kita ini untuk anak-anak nanti ke depan ya harus dibekali dengan teknologi yang luar biasa agar mereka juga bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju. Ini. Terus, nah ini juga terus sampai sini. Lalu juga ada tes lagi Bapak Ibu. Jadi setiap sesi ada tes. Ini tes lagi di sini Bapak Ibu. Setiap habis tes juga di checklist. Ya, kita lanjut ke Nah, kita lanjutkan lagi ke sesi yang ketiga. Nah, sesi yang ketiga, pembelajaran dan penilaian berorientasi HOTS. Yang tadi saya paparkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, tadi di PPT. Nah, ini pembelajaran HOTS, ada ininya, lalu juga sama tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Lalu di sini kita diminta untuk membuat ini soal HOTS Bapak Ibu. Nah, di sini terus dikirimkan ke forum diskusi. Nah, dikirimkan ke forum diskusi, tuh di sini teman-teman yang lain juga sudah mengirim Bapak Ibu. Ya, soal-soalnya dikirimkan, lalu saling memberikan masukan, kritik, saran untuk perbaikan. Nah, di sini. Nah, tidak hanya dari teman-teman saja tapi juga dari Widya Iswaranya. Ya, dari Widya Iswaranya. Nah, di sini ada muncul saya. Ya, Bapak Ibu sudah mengirimkan
pengembangan soal HOTS ya, gitu. Nah, kita lanjutkan lagi tadi ya, Bapak Ibu. Masih di pembelajaran. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini tadi ya. Jadi setiap sesi tadi ya. Nah, ini kita ada lagi tes lagi Bapak Ibu di tes sesi 3. Jadi setiap beres sesi dites. Setiap beres sesi dites. Nah, begitu. Sekarang sesi yang keempat. Sesi yang keempat di sini. Nah, ini pengembangan RPP. Pengembangan RPP yang tadi saya juga sudah jelaskan. Ini berbasis HOT pada topik perubahan lingkungan. Sebetulnya sih RPP berbasis HOT ini tidak hanya untuk IPA saja ya, untuk mata pelajaran yang lain juga boleh. Untuk PKN, untuk sosiologi, untuk bahasa Indonesia, apapun itu mapelnya. Nah, ini berbasis HOT yang tadi disampaikan. Nah, ini formatnya seperti biasa Bapak Ibu, format RPP-nya seperti yang sudah kita jalani. Tidak harus mengikuti harus seperti itu, tapi RPP yang kita lakukan saja Bapak Ibu yang sudah mau RPP PJJ silahkan, mau RPP PTM juga boleh. Nah, di sini tetap ya setelah kita membuat RPP itu dikirimkan lagi Bapak Ibu ke forum diskusi. Nah, ini diskusi pengembangan RPP-nya. Ini seperti ini. Sama seperti tadi Bapak Ibu pembuatan soal HOT. Nah, di sini juga kita tetap ya saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah mengirimkan. Nah, ini LK pengembangan RPP. Itu saya sudah mengirimkan. Di sini ada teman-teman yang memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun Bapak Ibu. Jadi nanti untuk di-upload yang terakhir ini adalah yang sudah diperbaiki. RPP dan soal HOT yang sudah diperbaiki baru di-upload di sesi penutup. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ke yang terakhir. Sesi tadi pengembangan ya. Nah, ini tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah, lihat di sini ternyata di sesi 4 pun masih ada tes akhir. Nah, di sini tes akhir ini. Tes akhir inilah yang menentukan nilai untuk sertifikat Bapak Ibu. Ini 30% untuk tes akhir ini. Jadi di sini di sesi 4 inilah ada tes akhir ya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, lalu kita lihat di sesi penutup. Bapak Ibu. Bentar. Nah, sesi penutup di sini ada evaluasi penyelenggaraan, evaluasi fasilitator, daftar pustaka. Kalau sudah dibaca tinggal di checklist saja Bapak Ibu di sini, tinggal di checklist seperti ini. Checklist. Lalu juga pengumpulan soal final. Nah, pengumpulan soal final ini Bapak Ibu tadi yang sudah di-upload di forum diskusi dan diberikan saran perbaikan ya Bapak Ibu, baru dikirim lagi ke sudah diperbaiki lalu dikirim atau diupload ke soal final ini, pengumpulan soal final ini. Demikian juga dengan pengumpulan RPP final juga sama. Jadi kita upload dulu tadi di forum diskusi, setelah mendapatkan perbaikan dari teman-teman dan Widya Iswara, kita perbaiki dulu, barulah diupload di sesi penutup ini Bapak Ibu. Di sini, di pengumpulan RPP final. Nah, inilah tugas saya yang terakhir Bapak Ibu, melakukan desiminasi kepada teman-teman semua, baru nanti akan saya unggah laporan desiminasinya ini berupa link video YouTube Bapak Ibu. Jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah hadir di desiminasi ini. Semoga menjadi amal kebaikan Bapak Ibu ya. Nah, baru nanti setelah ini selesai, barulah saya mendapatkan sertifikat dari Didamba. Begitu Bapak Ibu perjalanan pelatihan saya mulai awal sampai terakhir sekarang nih hari ini. Kita melakukan desiminasi ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan jelas ya dan dipahami. Jika ada pertanyaan mangga. Saya tutup dulu ya Bapak Ibu ini LMS-nya. Nah, gitu. Jika ada yang bertanya silakan raise hand atau misalnya di chat boleh atau langsung juga nggak apa-apa deh. Gitu. Boleh nanya Tepit? Ya Pak Hardi boleh. Terima kasih Pak Hardi sudah hadir. Sama-sama, tapi saya nggak ada fotonya. Saya mau nanya Tepit, saya sendiri belum tahu Didamba itu maksudnya apa sih, terus apa ada kaitannya dengan Adiwiyata yang selama ini sedang digembor-gemborkan seperti itu.
Itu aja sih Tepit. Maksudnya terus kemudian apa sih bedanya yang tadi Tepit jelaskan sama pelaksanaan Adiwiyata yang sedang kita kerjakan ini? Itu Oh, aja Tepit. Ya, terima makasih. kasih Pak Hardi, pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya tidak ada kaitannya ya dengan Adiwiyata, cuman saya di sini hanya pengembangan diri aja Pak Hardi. Pengembangan diri di mana PM4TK itu PM4TK IPA itu mengadakan pelatihan di Damba. Dan juga tidak hanya PM4TK IPA Pak Hardi, ada juga PM4TK IPS itu. Nah, mungkin Bu Rina nih bisa cerita banyak tentang PM4TK IPS, bisa apa namanya memberikan itu ya masukan atau sharing karena beliau nih sudah melanglang buana kemana-mana untuk mengikuti pelatihan PM4TK IPS gitu Pak Hardi. Jadi tadi saya di mana ini kan tentang perubahan lingkungan ya Pak Hardi ya, tentang perubahan lingkungan yang berorientasi HOT, dan kebetulan di sana diminta untuk membuat ide inovatif tentang perubahan lingkungan. Jadi saya mengupload aktivitas saya pada saat membuat taman vertikal itu Pak Hardi, gitu. Seperti itu. Di Damba itu sendiri apa sih Tepit? Di Damba itu diklat daring masif dan terbuka Pak Hardi. Gitu. Jadi secara online, full online. Gitu. Selama 12 hari. Nih bisa nih sharing Bu Rina sedikit? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal mungkin Bapak Ibu semua. Saya Rina dari SMP ITL Kafi. Kebetulan kenal Bu Fitri dan kawan-kawan di satu diklat bersama di PGP ya, Guru Penggerak. Kebetulan kami satu kelompok. Ya, mungkin sedikit sharing saja. Kebetulan kalau saya di PM4TK PKN dan IPS ya. Karena sebetulnya kalau PM4TK itu kalau tidak salah ada 8 ya di Indonesia. Ada bahasa, ada IPA, ada PKN IPS, matematika, kemudian ada TKPLB, kemudian ada Penjaskes dan BK, satu lagi saya lupa pokoknya kalau tidak salah itu ada 8 ya. Nah kalau PM4TK IPA itu di Bandung ya Bu Fitri ya pusatnya. Kalau IPS PKN itu di Malang. Nah kalau di IPA itu ada di Damba ya. Mungkin kalau di PM4TK PKN dan IPS itu ada beberapa programnya. Pertama ada Dikdaya. Dikdaya itu yang daring ya. Diklat Muda Daring Berinovasi dan Berkarya. Itu khusus untuk daring. Ini muncul ketika masa pandemi kemarin. Jadi ada namanya Dikdaya. Kemudian yang kedua itu ada Wasbang, Wawasan Kebangsaan. Nah, ini untuk seluruh guru baik SD, SMP maupun SMA yang mapelnya IPS. Jadi IPS SMA itu berarti ada sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi begitu dan seterusnya. Kemudian ada juga PIM. PIM itu peningkatan inovasi media pembelajaran. Kemudian ada juga KTI, karya tulis ilmiah. Kemudian kalau di PM4TK PKN IPS itu yang terakhir itu ada yang kecakapan AP21. Jadi kalau di PKN sama IPS ini biasanya kita memang lebih banyak yang digarap itu kalau tadi di IPA itu ada HOTS ya, di IPS juga ada, tapi lebih ke IPS-nya kayak gitu. LMS-nya sama persis Bu. Kalau waktu saya ikut Dikdaya juga seperti itu. Jadi ini lebih kepada pengembangan diri, tapi sifatnya untuk guru seluruh Indonesia. Kalau di IPS itu biasanya kita mendaftar, ada link untuk mendaftar, tapi sesuai dengan programnya gitu. Jadi kalau programnya hanya untuk geografi, tapi kalau untuk seluruh mapel IPS, seluruh mapel IPS. Tapi nanti sistemnya kalau di IPS itu kita ada seleksi Bu Fitri, ada seleksi. Nanti dari seleksi itu biasanya cuma terpilih 20 sampai 30 se-Indonesia. Nah, nanti sistemnya sama, ada tahapan-tahapan. Ada tahap 1, tahap 2 atau angkatan 1, angkatan 2. Gitu seterusnya. Itu aja mungkin sedikit berbagi yang beberapa yang pernah saya ikuti. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rina. Nah, begitu Pak Hardi, mungkin sudah terjawab ya untuk IPS ya, gitu. Karena Pak Hardi ini ngajar ekonomi Bu Rina di SMA Cigombong. Iya. Ya, ada ini Bapak kebetulan untuk tanggal 18 sampai 25 PM4TK PKN IPS ada pembukaan untuk program peningkatan kompetensi kecakapan AB21.
Ada linknya nanti kalau misalkan ada yang ingin mengikuti, ini untuk guru SD sampai dengan SMA, khusus untuk mapel IPS tanggal 18 sampai 25 Mei, pendaftarannya dibuka Wah, sampai besok. Nanti saya kirim ya. lewat Bu Fitri mungkin ya, linknya, Siap Rina, bisa makasih ikuti itu. banyak nih tuh Ya, ya. Alhamdulillah ya untuk ini apa namanya program IPS ada linknya ya untuk bisa mengikuti pelatihan pengembangan diri. Begitu Pak Hardi? Iya nuhun. Nuhun teh Nah, Bu Rina. iya sama-sama Pak Hardi. Bapak Ibu gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand atau langsung? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan ilmu yang saya peroleh sedikit ya dari Didamba apa namanya menambah sedikit keilmuan untuk kita. Sebetulnya nih pelajaran untuk HOTS mungkin Bapak Ibu sudah mungkin lebih mahir ya, sudah tahu juga ya. Ini hanya sharing saja di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di diseminasi saya hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menjadi amal kebaikan untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri diseminasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.